Mau jadi direktur, mau jadi office boy. Sama saja kalau Tuhan mau. Office boy dan direktur tidak ada yang lebih rendah. Apakah direktur lebih tinggi dari office boy? Tidak. Apakah office boy lebih rendah dari direktur? Tidak. Kalau semua direktur, siapa yang office boy? Kalau semua direktur, siapa? Kalau saudara ke pom bensin yang mengisikan bensin ke sepeda motormu. Bapak ibu saudara, Tuhan mau di setiap tempat saudara, di mana saudara hari ini loh, today. Udah gak usah mikir nanti 20 tahun lagi, gak usah. Hari ini tuh loh. Saudara harus percaya bahwa Allah di pihak saudara. Tuhan mau saudara lakukan hari ini. Katakan hari ini. Hari ini apa? Saya Pak, pemungut sampah, pasukan kuning itu. Lakukan dengan setia. Sukacita, ucapkan syukur, layani Tuhan, tetap berdoa. Mari dengan cepat kita buka dalam Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. 40. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging. Darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa hidup mati seseorang itu ada di tangan Tuhan. Tuhan itu punya kuasa. Sebagai orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan sebagai orang-orang mengenal Allah, maka kita harus percaya bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Tetapi satu firman Tuhan juga berkata, di dalam surat Amsal, saya tunjukkan. Di surat Petrus juga ditunjukkan. Sebentar. Kita buka Amsal 18. Amsal 18 ayat 21. Atau kita buka ayat 20 dulu. Amsal 18 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Perut orang dikenyangkan oleh apa? Hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Bapak Ibu Saudara, hidup dan mati itu Tuhan punya kuasa. Dia yang sanggup untuk menghidupkan, Dia sanggup untuk mematikan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Tetapi hidup dan mati juga dikuasai oleh lidah, oleh perkataan kita, oleh bibir kita. Sebab Allah telah memberikan otoritas di dalam setiap mulut kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari 24 tahun mengikut Tuhan Yesus, saya semakin mengerti, memang hidup itu dikuasai oleh Tuhan. Tetapi hidup itu juga dikuasai oleh kita. 100% hidup kita tergantung dari Tuhan. Tapi 100% hidup kita tergantung dari kita. Terutama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di surat Petrus dikatakan, jika engkau mau melihat hari-harimu baik, jagalah lidahmu daripada segala yang jahat. Dari bibir ucapan menipu. Bapak Ibu Saudara, hidup orang benar itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Setiap saudara dan saya itu sudah dirancangkan. Sekecil apapun ya, hidup saudara semua sudah ditata. Karena itulah yang dilakukan oleh Allah, yang menebus kita oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hanya percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Itu saja. Masalah hidup saudara mau jadi apa, masalah hidup saudara mau bagaimanapun, semua sudah ditata. Setiap kita telah memiliki porsinya masing-masing. Maka itu janganlah memaksakan kehendak sendiri. Firman Tuhan berkata, manusia berencana tapi kehendak ada pada Tuhan. Allah berkuasa Bapak Ibu Saudara dalam setiap hidup orang percaya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari jaga hati saudara. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus berkata, dari mulut keluar perkataan-perkataan yang muncul dari hati. Bukan apa yang masuk yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar itu yang menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengerti menyerahkan diri hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka itu saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, lakukan perkara-perkara di atas. Carilah kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Tuhan itu yang sanggup menghidupkan, yang mematikan, Dia yang berkuasa, hidup dan mati kita ada di tangannya, maka Bapak Ibu Saudara berjalanlah di dalam apa yang menjadi kehendaknya dan rancangannya. Terlebih saudara sebagai orang yang percaya. Maka itu dikatakan dalam pujian ini, pujian yang baru saja kita nyanyikan, bahwa aku mau hidup dengan iman. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Saudara, orang Kristen hidupnya dengan apa? Iman. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman. Tuhan itu yang menuntut balas. Tuhan itu yang menyatakan murkanya. Tuhan itu yang mengatur semuanya. Dulu ketika saya belum mengerti tentang kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya banyak protes kepada Tuhan. Walaupun saya tidak terlalu percaya apakah Tuhan itu ada, jujur. Tapi terpaksa, mau tidak mau ya harus percaya karena kita di negara yang beragama. Mungkin kalau saya lahir di luar negeri, saya ateis. Karena kita tidak pernah tahu Tuhan. Sering saya berkata, kok tidak adil ya? Kenapa Tuhan itu
menaruh kita pada keluarga yang seperti ini, atau kita kenapa tidak seperti orang lain. Rasanya Tuhan itu tidak adil. Dan saya mencoba untuk berusaha melakukan apa yang menjadi mau saya, supaya mencapai apa yang saya harapkan. Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika saya mengenal Bapa di surga dan Tuhan Yesus, baru saya mengerti bahwa semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Saudara dengar, nanti di Pastor Teaching akan saya ajarkan tentang kesuksesan di dalam Tuhan itu bagaimana. Semua ini sudah diatur, saudara. Semua ada yang ngatur, saudara. Siapa yang presiden, siapa yang jadi bos, siapa yang jadi karyawan, siapa yang jadi tukang tambal ban, siapa, semua udah diatur. Karena tidak semua orang jadi presiden, karena tidak semua orang menjadi pemimpin bank, tidak semua orang menjadi karyawan bank, tidak semua orang menjadi tukang pijat, tidak semua orang menjadi tukang jahit. Semua sudah diatur, saudara. Asal saudara mengerti, percaya, khususnya bagi orang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara dipilih, sudah ditetapkan, mendapat anugerah. Makanya dalam Roma 8, tolong dibuka, Roma 8 ayat berapa? Roma 8 ayat 31, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan amin. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi apa? Yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya, kalau keselamatan jiwa saudara saja dia peduli, apalagi tentang hidup saudara. Ketika saya mengerti bahwa Allah itu berdaulat penuh atas hidup kita, bahkan keselamatan jiwa kita dia peduli. Keselamatan saya peduli, apalagi tentang kehidupan. Namun masalahnya, jangan di antara kita memaksakan keinginan kita. Dan saudara harus melihat dengan sudut pandang yang benar bahwa kehidupan di dunia ini, ada orang yang minder hidupnya. Sama seperti saya dulu tukang potong rambut. Saya pikir tukang potong rambut itu gak terlalu keren sih. Kalau mau keren ya direktur bank, dokter, ya mungkin pejabat. Saudara, itulah yang menghambat kita melihat bagaimana karya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan tidak sedikit di antara orang Kristen yang minder hidupnya. Kenapa selama ini aku ikut Tuhan, tapi kok hidupku jadi karyawan terus? Aku kok tidak bisa seperti itu yang ada di gereja, seperti bapak itu, seperti ibu itu. Tuhan pilih kasih. Karena saudara tidak melihat dengan cara pandang yang benar. Kalau saudara mempelajari di surat Korintus, dikatakan bahwa semua ini adalah bagian dari tubuh. Tidak ada satu tubuh kita itu yang tidak penting dan berguna. Saya berharap saudara mengerti bahwa Allah sudah mengatur semuanya. Kalau keselamatan aja sudah diatur, apalagi posisimu apa sekarang sudah diatur sama Tuhan. Udah ditentukan. Katakan amin. Apapun, Rasul Paulus berkata, kalau kamu hamba, tetaplah jadi hamba. Tapi jika memungkinkan kamu bisa merdeka, merdeka. Sebab orang yang menjadi hamba Kristus, dia adalah orang merdeka. Jadi jangan satu pun saudara merasa minder, karena Allah sudah mengatur semuanya. Kalau saudara menjadi seorang karyawan, saudara harus percaya bahwa Allah sedang bekerja melalui saudara.
Sebab di surga nanti tidak ada karyawan, tidak ada bos, tidak ada direktur. Di surga semua yang ada hanyalah anak-anak Allah. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Supaya umat Tuhan itu tidak gagal fokus. Ibadah gagal fokus. Karena saudara merasa bahwa apa yang saudara alami ini berbeda dengan orang lain. Saudara pikir, Pak, saya mau berdoa, saya mau jadi bos. Saudara, boleh engkau berdoa jadi bos, tapi kalau semua orang Kristen jadi bos, siapa yang pegawainya? Tidak ada. Semua sudah diatur. Bahkan hidup dan matimu sudah diatur. Katakan amin. Yang saya percaya bahwa orang baik pasti panjang umur. Orang jahat pasti cepat mati. Katakan amin. Itu yang tertulis di Alkitab. Orang baik semua panjang umur. Memang Allah yang menentukan hidup seseorang. Tetapi sekali lagi, hidup kita 100% juga tergantung kita. Ada yang namanya human error. Tapi kalau saudara benar-benar menjaga lidah saudara, saudara menjaga hidup saudara, saudara tetap melakukan perkataan yang baik, tidak menipu, ya. Lidahmu dijaga dengan baik, karena hidup mati ditentukan dari lidah, perkataan. Hatimu dijaga baik, engkau tetap menjadi orang baik, orang benar. Saya percaya panjang umur diberikan buat saudara, dan Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. Katakan amin. Apapun keadaanmu, jangan pernah, dengar umat Tuhan, jangan pernah bercita-cita tanda kutip menjadi apa yang kau mau. Tidak, biar apa yang dia mau. Kalau memang saudara waktunya jadi presiden, jadi presiden. Yusuf itu jadi perdana menteri bukan maunya dia. Ada amin. Jadi jangan ikutilah, meskipun saudara mau ikut seminar A, seminar B, mereka paksa saudara nanti orang itu harus jadi. Udah tidak, bukan itu rancangan Tuhan. Jadi setiap saudara apa bagianmu, Tuhan sudah kasih porsi saudara. Dia yang nentukan. Amin. Kita tidak boleh memaksa kehendak kita. Sebab Allah yang dia memiliki rancangan atas setiap umatnya. Siapa yang jadi raja, siapa yang jadi perdana menteri, siapa yang jadi presiden. Makanya umat Tuhan itu tidak terlalu pusinglah dengan politik. Siapa nanti 2024 yang akan jadi presiden? Kita hanya berdoa, beri kami pemimpin yang takut akan Tuhan, yang kudus, yang suci, bukan kotor najis, yang menghapuskan seluruh perjudian di kota, di bangsa ini, dan semua pelacuran tidak boleh ada. Bersyukur Pak Hendra mendapat kepercayaan menjadi bagian dari salah satu pengurus Badan Narkotika yang ada di kota Malang Raya ini. Diberi kepercayaan dan akan membangun satu tempat rehabilitasi ya, rehabilitasi ya. Itu untuk narkoba. Waktu dulu saya pelayanan di penjara, Bapak Ibu Saudara, 5 tahun lebih. Saya pernah berbicara kepada petugas-petugas sana, diskusi, harusnya kita punya ya penjara sendiri. Kenapa? Karena penjara ini udah penuh. Kapasitasnya itu 500, kapasitasnya 800, terisi 1.600 mungkin waktu itu. Jadi 2 kali lipat loh Bapak Ibu Saudara. Diisi oleh orang-orang narkoba. Saya bilang, kenapa kita enggak punya penjara sendiri untuk narkoba? Kasihan toh mereka. Mereka bukan orang kriminal. Ya. Mereka memakai itu ya karena salah jalan, buta. Tapi mari jangan disamakan dengan kriminal. Itu kerinduan. Nah, kebetulan tadi Pak Hendra ngubungi saya dan ternyata sedang mempersiapkan satu tanah 1 hektar untuk dibangun camp dan membutuhkan rohaniawan, dan puji Tuhan salah satunya saya dilibatkan. Saya rindu orang Kristen yang KTP Kristen ya. Mereka yang
mungkin jatuh di dalam narkoba, mereka bisa dipakai menjadi pahlawan doa. Amin. Kerinduan. Ya bersyukur Pak Hendra bisa dipakai. Saudara, siapa yang ngangkat? Siapa yang angkat? Makanya Bapak Ibu Saudara harus melihat setiap kejadian dalam hidupmu tidak pernah kebetulan. Kita minta pemimpin yang takut Tuhan. Siapapun pemimpin itu, Tuhan sudah ngatur. Dia yang mendesain semuanya. Dari Indonesia sampai bangsa-bangsa. Oleh karena itu Yusuf, salah satu anak daripada Yakub, Yusuf mendapatkan mimpi. Bahwa ada karung, ada bintang, ada satu bintang dan bintang yang lain tunduk. Bahkan dia mimpi ada karung-karung dan di tengahnya ada satu karung dan semua tunduk ke karung itu. Dan dia cerita kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Marah semua. Mereka bilang, apa dipikir kami tunduk sama kamu? Lihat saudara. Apakah Yusuf pernah bermimpi untuk menjadi Perdana Menteri? Tidak. Bagian Yusuf apa? Yusuf adalah orang yang saleh. Yusuf orang yang jujur. Perhatikan ya, Yusuf ini adalah ada salah satu nabi ya. Kalau kita masukkan di nabi ya. Ini yang bersih benar ya. Dia istri satu loh. Makanya waktu digoda Potifar, loh kalau istrinya dua digoda ya ikut. Waktu tante Potifar menggoda Yusuf, mau Yusuf? Tidak mau. Dia lari, menjauh loh, bukan mendekat. Saudara, lihat, Yusuf hanya melakukan bagiannya. Semua sudah diatur. Makanya saya ini khawatir gini loh. Orang Kristen itu tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia yang mengatur kematian dan kehidupan. Semua sudah diatur. Dan bagian saudara juga melakukan apa yang saudara bisa. Bagian saudara menjaga rancangan Tuhan tetap berjalan dalam hidup saudara. Ini saya kasih contoh. Contoh saya memimpin saudara. Saya percaya, bukan saya yang mengangkat diri saya. Jika bukan Tuhan yang mengangkat, tidak mungkin. Ada otoritas Tuhan. Saya harus menjaga otoritas Tuhan ini. Nah, tiba-tiba saya mulai terpengaruh oleh setan. Lihat saudara. Kemudian saya melakukan hal-hal tidak terpuji. Jelas itu tidak mungkin sekonyong-konyong. Seperti Daud. Daud tidak mungkin sekonyong-konyong. Tiba-tiba dia melihat Batsheba yang mandi. Pasti sebelumnya dia sudah mulai ogah. Ya, mungkin sudah mulai merosot, tidak pernah menyembah, tidak pernah berdoa lagi, membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika semua prajuritnya perang, dia nggak ikut perang. Biasanya Daud kan perang, dia jalan-jalan di atas Sotoroma. Kira-kira Daud juga tahu kalau di bawah itu pasti banyak kamar mandi. Pasti ada, tahu dia. Dia mencoba itu, dia jalan-jalan santai. Padahal yang lain perang. Jadi saudara, saya bisa tiba-tiba saya hanya ngelencer, ngajak istri saya, gak usah doa, pokok pergi sana, mulai. Karena mulai sesuatu yang saya bangun, yang dibangun oleh Tuhan, mulai saya buka, saya robek. Ya, saya keluar dari kehendaknya. Kelihatannya tidak berdosa, tetapi kekotoran mulai masuk. Dan di situ mulai kita tergoda. Saya bisa tergoda dengan uang. Mungkin saya tidak berzina, saya tergoda dengan uang. Mulai saya tidak konsentrasi dengan saudara. Saya mulai hanya konsentrasi dengan uang, dengan jabatan. Saya bisa ke luar negeri kemana. Tapi saya bisa pasrahkan ke Pak Hendra. Bisa Pak Agus. Semua bisa saya pasrahkan. Tapi Tuhan lihat ini mulai kotor anak ini. Saudara tahu kekotoran dalam hidup kita. Itu keputusan kita. Saya mulai buka celah. Makanya nanti minggu depan
Kan saya mau selesaikan bagaimana kita bisa duduk pada kemuliaan Bapa dan Kristus. Ya, salah satunya nanti kita belajar ada 4 benih, yaitu benih asing, roh asing, api asing, tanaman asing. Saudara itu masuk. Ya, mulai saudara, ketika saya mulai mengurangi pekerjaan rohani, ketika saya mulai keluar dari hadirat Allah, entah alasan apapun, di situ mulai iblis bekerja. Mulai diiming-iming. Saudara lihat, emosi kita mulai keluar. Mulai kita tertarik, tertarik dan akhirnya berjinah dan akhirnya jauh dari Tuhan, hancur. Saya mau tanya, apakah kehancuran saya itu rancangan Tuhan? Rancangan Tuhan apa tidak? Tidak. Tapi saya bisa hancur. Keputusan siapa hancur? Saya. Saya nyalakan siapa? Setan. Tidak. Tidak usah nyalakan setan. Setan sudah salah dari sononya. Siapa yang salah? Kita. Terus bagaimana Pak Febi yang lakukan? Bagian saya lakukan. Menjaga hadirat Allah di dalam hidup saya. Menjaga kepercayaan, urapan Tuhan. Waduh Pak Febi enggak ngapain? Enggak usah ngapain. Saya tidak perlu berambisi cari sana cari, enggak perlu. Saya hanya berjalan dalam kehendaknya. Nanti Roh Kudus akan tuntun. Dia yang mempertemukan seperti Yusuf. Daud juga. Daud yang ngangkat siapa? Daud itu hanya memelihara 3 ekor domba. Tapi tiap hari bagian dia lakukan apa? Dia kerja jujur, baik, setia. Daud itu. Kemudian dia suka nyanyi, menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, dari surga Allah melihat. Ketika Saul yang dipilihnya, lihat, Saul dipilih siapa? Tuhan. Saul gagal karena siapa? Dirinya. Makanya saya bilang, jemaat jangan pernah Anda punya cita-cita seperti yang kau mau. Pak, kalau masa saya jadi office boy terus? Kalau Tuhan mau kau jadi office boy terus, kenapa? Apa yang salah dengan office boy? Banyak orang Kristen kan gak ngerti gini. Makanya datang ke gereja cari rezeki itu. Supaya office boy dia jadi apa? Setelah office boy jadi apa? Jadi apa? Playboy. Mau jadi apa? Manajer. Makanya banyak orang Kristen salah. Kalau dia percaya Allah yang menghidupkan dan mematikan, bahkan dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan apa saudara? Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya sesuai rencanamu. Gak perlu berambisi, gak perlu Anda doa. Contoh para pendoa-pendoa, para imam-imam, sambil Anda bertugas doa, Anda mau mimpi apa? Kapan Tuhan kau ganti rumahku ini dengan rumahnya seperti Pak Febi? Kapan supaya rumahnya seperti pendeta yang besar-besar? Itu. Kenapa kau nggak syukuri? Apa yang disyukuri Pak? Hidup saya cuman gini terus Pak. Sepeda motor terus Pak. Mobil ada nggak punya Pak. Masa kere terus Pak. Coba ngomong kanan kiri, aku tahu orang seperti itu. Aku tahu orang seperti itu. Makanya saudara madesu toh. Ya. Saudara doa malam, saudara doa pagi, tapi saudara minta maaf seperti orang linglung. Tapi masih kalah dengan Lang Linglung. Lang Linglung itu kan tokoh Donald Bebek, pinter dia, hikmat. Saudara, kalau engkau tahu bahwa hidupmu sudah ditetapkan Allah. Seperti Daud, dia jadi gembala, udah. Tapi di surga Allah melihat ketika hambanya Saul yang dia angkat mulai mengkhianati dia. Tuhan berkata, copot raja itu. Urapanku tidak ada. Tapi dia tetap loh jadi raja. Tetap tapi tanpa urapan Tuhan. Mulai nabinya dipanggil. Datang kepada Isai dan anaknya. Urapi Daud itu. Apa yang dilakukan Daud menjadi raja? Waktu itu dia umur berapa? 14 tahun mungkin waktu itu. Masih remaja. Lihat saudara. Allah bekerja.
Ketika Daud diurapi, kamu raja. Apa yang terjadi atas Daud? Kembali dia jadi gembala. Saudara, kalau kamu ngerti pekerjaan Tuhan. Dan ayat Roma 8:32 dan ayat ulangan tadi. Berapa? Ulangan berapa tadi itu? Ulangan 32 ayat 39. Bahwa dia berkuasa. Ya, siapa lawan kita jika Allah di pihak kita? Tahukah saudara bahwa Allah di pihakmu? Kenapa kita mulai kekurangan kepercayaan? Karena kita mulai melihat keadaan kita. Kok tidak sama dengan keadaan yang lain, orang lain? Anda mengukur itu. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Dan saya tahu setiap saudara pasti melakukan itu. Dan bertobat malam hari ini. Kamu pasti merasa minder. Kamu pasti merasa down. Kamu pasti merasa tidak adil Tuhan. Malam hari ini bertobat. Tuhan ampuni aku. Aku percaya kalau aku ada hari ini itu karena rancanganmu. Dan rancanganmu tidak pernah gagal. Rancanganmu tidak pernah jelek. Selalu rancanganmu yang terbaik. Pakai aku seperti Daud. Pakai aku seperti Yusuf. Katakan amin. Kenapa saudara lesu? Kenapa loyo? Mbak Susan, kenapa lemes? Karena kamu stres. Sampai ngantuk-ngantuk. Kenapa? Saudara, waktu saya tidak ada yang ngajarin ini, saya sama dengan saudara. Saya punya cita-cita, saya pingin punya mobil, saya pingin rumah, saya punya kedudukan. Semua itu bohong saudara. Saya mau kasih tahu, anak Tuhan sudah ditetapkan. Tidak perlu saudara ngoyo. Lakukan aja bagian saudara. Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Kalaupun saudara sebagai karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kalau saudara sebagai apapun, jadilah contoh. Seperti Daud, seperti Yusuf. Tuhan yang mengangkat kok. Tuhan yang merendahkan. Loh Pak, maksud direndahkan? Loh saudara, kalau Tuhan mau, saudara akan diturunkan. Bisa. Bukan kesalahan saudara. Tuhan punya rencana. Turun loh saudara. Asal saudara tetap jaga lidah saudara, saudara tetap jaga hidup saudara hidup dalam kemurnian dan kebenaran, terus pandang kerajaan surga. Posisi saudara mungkin seorang manajer, tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, dipanggil sama bos, turun atau keluar. Apa yang saudara lakukan? Jadilah kehendak-Mu Tuhan, sebab hidupku ada di tangan-Mu. Saudara tidak perlu protes, Tuhan punya rencana. Kalau saudara melakukan sesuatu yang dikehendaki, maka saudara akan hidup dalam kemuliaannya. Katakan amin. Itu yang terjadi, gak perlu repot. Dia bisa menurunkan saudara karena dia punya rencana. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Tahu, tidak ada Allah. Saudara ngerti Allah itu bagaimana sih? Allah itu Tuhan berkuasa. Itu bukan berarti saudara tidak lakukan apa-apa, saudara kemudian malas-malas. Anda tidak melakukan tanggung jawab saudara. Ya Anda sendiri yang akan menanggung buahnya. Karena itu dari perkataanmu, dari perbuatanmu. Tapi kalau saudara percaya Allah berkuasa dan saudara melakukan bagian saudara, maka dia, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Aku telah meremukkan, tapi akulah yang menyembuhkan. Seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Kembali ke Roma 8. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara percaya bahwa Allah di pihak saudara? Berapa banyak saudara percaya bahwa Allah di pihakmu? Angkat tangan. Kalau Allah di pihakmu, udah kamu dipanggil Allah dalam keadaan apa? Itu loh. Saya dipanggil Tuhan dalam keadaan bambung ya Pak. Do you know bambung? Bambung tahu? Apa itu bambung? Gelandangan. Saya ini tidak punya kerjaan, saya ini orang brengsek, saya dipanggil Tuhan. Saudara, Tuhan angkat engkau dari tempat sampah. Apa yang saudara lakukan? Angkat tangan. Cari gembala. Setia, berjalanlah. Tuhan akan mempertemukan saudara. Tuhan akan menuntun saudara. Makanya jadi orang Kristen itu gampang kok. Nurut saja. Banyak di antara kita jatuh itu karena kesalahan kita sendiri. Ambisi kita. Karena itu tadi, kita tidak bersyukur.
Saudara pikir bersyukur ini sama dengan orang-orang di luar sana. Kalau saudara lihat YouTube, oh bersyukur Pak, ya ini bersyukur karena saya memang hidupnya begini. Anda bukan cuma bersyukur Pak, Bu, Anda bukan cuma bersyukur, tapi Anda tahu destinimu ada di tangan Tuhan. Tuhan tahu engkau lagi apa, Tuhan tahu. Kamu di kampung, Tuhan tahu. Kamu gak punya sepeda motor, Tuhan tahu. Dan bukan tujuanmu punya sepeda motor untuk ikut Tuhan, katakan amin. Kalau saudara nggak mengubah ini, kau nggak tahu bahwa Tuhan itu di pihak saudara. Dan berapa banyak orang berkata, Tuhan kalau engkau di pihak aku, kenapa aku kere terus begini? Kenapa aku jadi karyawan? Kenapa aku hidup susah? Kalau Tuhan di pihak saudara, engkau nggak akan hidup susah. Karena engkau lakukan semuanya dengan sukacita. Segala sesuatu saudara lakukan dengan sukacita. Dalam kelimpahan, dalam kekurangan engkau tetap bersuka cita. Karena saudara tahu bahwa Allah itu hidup. Dia melihat saudara, lakukan bagian yang terbaik. Seperti Yusuf dia lakukan. Makanya dia beri mimpi, dia beri penglihatan. Mimpi apa? Penglihatan apa? Tolong pemusik masuk lengkap semua. Mimpi apa? Penglihatan apa? Kerjaan. Saudara ditipu di YouTube, saudara tanya orang, lihat penglihatan apa penglihatannya, mimpi apa, kerjaan, bukan. Yusuf diangkat, Daud diangkat untuk pekerjaannya, katakan amin. Kalaupun saudara mendapatkan mimpi bahwa saudara dengan satu contoh, misalkan tiba-tiba saudara itu mimpi naik gajah gitu loh. Siapa yang pernah naik gajah? Pernah ya, Pak Hendi pernah. Di mana? Di itu ya, Prigen ya. Oh, di Surabaya. Oh, di Ponpin. Gajah tahu ya? Mimpi naik gajah. Saudara, jangan diremehkan itu. Tapi dengar. Ada enggak pekerjaan Tuhan dalam hidupmu? Itu yang saya tanya. Enggak semua mimpi itu dari Tuhan. Tiba-tiba saudara naik gajah. Dan saudara tahu bahwa engkau dipakai Tuhan. Artinya apa? Semua yang diberikan mimpi dan penglihatan itu bagi kehendaknya. Bagi keselamatan banyak orang. Kamu dipakai. Amin. Kalau saudara tiba-tiba diangkat jadi direktur perusahaan, engkau sedang dipakai Tuhan. Tuhan tidak sembarang ngangkat orang jadi direktur. Dia akan lihat hatimu. Apa hatimu deket Tuhan enggak? Katakan amin. Saudara dengar. Di situ orang Kristen dipakai Tuhan. Bukan cuma jadi direktur. Mau jadi direktur, mau jadi office boy. Sama saja kalau Tuhan mau. Office boy dan direktur tidak ada yang lebih rendah. Apakah direktur lebih tinggi dari office boy? Tidak. Apakah office boy lebih rendah dari direktur? Tidak. Kalau semua direktur, siapa yang office boy? Kalau semua direktur, siapa? Kalau saudara ke pom bensin yang mengisikan bensin ke sepeda motormu. Bapak ibu saudara, Tuhan mau di setiap tempat saudara, di mana saudara hari ini loh, today. Udah gak usah mikir nanti 20 tahun lagi, gak usah. Hari ini tuh loh. Saudara harus percaya bahwa Allah di pihak saudara. Tuhan mau saudara lakukan hari ini, katakan hari ini. Hari ini apa? Saya Pak, pemungut sampah, pasukan kuning itu. Lakukan dengan setia. Sukacita, ucapkan syukur, layani Tuhan, tetap berdoa. Itu kebenaran. Jangan sambil ngangkut sampah. Nasib. Wong kere. Ini orang Kristen loh. Karena saudara nggak tahu bahwa hidupmu sudah ditentukan dari semula, sebelum dunia dijadikan. Tuhan taruh saudara di mana? Jangan minder. Ayat 32.
32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Segala sesuatu bersama dia. Jadi kehendak dia. 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa yang mau menggugat saudara? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Aduh Pak, saya ini pemungut sampah Pak. Tuhan bela saya. Ya, kamu dibela. Dia pembela saudara. Meskipun kamu pemungut sampah, Tuhan pakai kamu. Makanya buku kesuksesan yang saya tulis itu saudara, itu saya mau ajarkan. Coba ada banyak orang Kristen tidak ngerti. Sehingga tujuan dia ke gereja beda. Ajaran-ajaran orang tua juga pada salah semua. Orang kok disuruh kaya. Orang kok diajar suruh ngejar kekayaan jadi orang kaya, orang sukses. Siapa yang ngajarkan itu? Tidak. Setiap saudara adalah orang-orang suksesnya Tuhan. Karena saudara ada pada bagian saudara. Amin. Tadi saya jam 10 datang ke salah satu refleksi tempat pijat. Saya datang ke sana dan saya dipijat sama siapa? Direktur bank apa tukang pijat? Tukang pijat. Berharga enggak tukang pijat? Diberkati enggak tukang pijat? Kalau orang Kristen jadi tukang pijat, bagus enggak? Bagus. Mau jadi apapun semua bagus. Tidak mungkin saya mijet sendiri. Mau kemana Pak? Refleksi. Di mana? Di sini. Siapa yang refleksi? Saya sendiri. Ada orang kerjanya ngangkat peti mati. Orang Kristen ngangkat peti mati rendah atau tidak? Ngangkat peti mati itu yang kalau orang mati itu loh saudara, ngangkat itu. Dia kerja dibayar itu. Ini orang Kristen loh, saya bilang orang Kristen loh yang ngangkat. Lihat saudara, kalau dia tahu bahwa Allah itu di pihak dia. Dia tahu hidupnya sudah didesain Allah. Dan dia melihat bahwa Tuhan memang menentukan dia menjadi orang yang mengangkat peti mati. Hidupnya beribadah, hidupnya saleh, maka orang ini pasti jadi berkat. Dan tidak ada satupun di antara saudara yang mati ngangkat peti mati saudara sendiri. Bisa ngerti? Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. 35. Saya lanjutkan dikit ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Tolong singar ya. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Oh, saya kok jadi pemulung, saya kok jadi tukang sampah, saya kok jadi kuli, saya kok jadi office boy, saya kok jadi satpam, saya kok jadi pegawai terus, kere terus. Apakah Tuhan Yesus memisahkan, meninggalkan saudara? Coba toh mikir. Sebab kalau saudara tidak dibongkar malam hari ini oleh Tuhan, kamu kerdil rohmu, bantat rohmu. Dan banyak orang Kristen rohnya bantat. Saudara tahu bantat? Bantat itu kalau roti ora dadi. Haleluya. Kenapa? Tidak mekar. Haleluya. Lemes tak puji Tuhan. Apalagi lihat Pak Febi pulang bawa mobil, datang bawa mobil. Kapan aku bisa numpak motor? Dalam nama Tuhan Yesus milik saya. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas saya. Soal numpang tangan sungkan kata aku. Dalam nama Tuhan Yesus, muka-muka ya Pak, numpak mobil nanggai Pak. Ya kan saudara? Kita enggak pernah bangga loh saudara.
Itu yang terjadi masalah di semua orang Kristen. Sehingga orang Kristen sulit mengabdi sama Tuhan. Karena tujuannya cuma fulus, bilang duit. Nah, Pak Febi kok enak punya motor, saya sudah didesain punya mobil. Dan saya melakukan apa yang bagian saya. Udah ditentukan dari sana. Kalau saya seperti saudara, saya pemulung. Ya saya pemulung. Dan saya tunjukkan kalau jadi pemulung. Saya tunjukkan kalau jadi tukang sampah. Saya tunjukkan buat saudara. Sebagai orang yang saleh, yang cinta Tuhan. Yang mengabdi. Yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Makanya saya rindu mengangkat orang-orang yang dikategorikan oleh jemaat orang miskin. Tapi dia cinta Tuhan. Berani mati sama Tuhan. Saya angkat dia. Saya tidak malu mengutus dia khotbah ke tempat lain. Karena yang diandalkan bukan duit. Tapi kemuliaan Tuhan dan roh Tuhan ada padanya. Tepuk tangan. Itu yang dicari. Kalau saya naik mobil, naik pesawat, orang bilang, wah kok bisa. Lihat, ngiler semua. Lihat, jadi pendeta, jadi pelayan, tujuannya apa? Supaya diberkati kayak Pak Febi, kayak pendeta-pendeta, wah bawa koper jalan, wah pakai jas. Saudara dengar, saya ini meskipun punya uang, tidak punya uang, saya selalu rapi. Kerapian saya bukan karena uang. Dimanapun saya, zaman dulu belum jadi pendeta, saya juga tetap pakai blazer. Di pesawat pakai blazer. Karena memang saya suka rapi. Bawa koper, saya senang. Saya senang pokoknya rapi itu nyeneng nih gitu loh saya ini. Kemana aja, di bandara, bahkan di kuburan itu saya pakai jas. Di kuburan pakai jas, karena saya menghormati. Semua konglomerat gak ada jas-jasan, saya pakai jas sendiri. Kenapa? Apakah jas untuk orang kaya? Kalau saudara punya prinsip hidup seperti yang Rasul Paulus katakan ini, hidupmu akan dipakai Tuhan. Yang menjadi penghalang selama ini engkau semua juga yang di YouTube ya, ngikuti. Karena kamu gak tahu bahwa Allah di pihak kamu. Dan kamu merasa Allah gak adil. Kamu masih punya keinginan. Tapi kenapa gak dijawab Tuhan? Kamu pikir bahwa Tuhan itu tidak ada padamu. (36) Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Terus 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Meskipun kamu pemulung, meskipun kamu pemungut sampah, meskipun kamu office boy, meskipun kamu satpam, meskipun kamu kuli bangunan, meskipun kamu pembantu rumah tangga, dengar, Allah ada padamu. Kasih Allah tidak pernah dipisahkan daripadamu. Berdiri dan jadilah berkat. Jangan dengarkan kata dunia. Capailah cita-citamu setinggi langit. Cita-cita apa? Saya bilang, tidak ada satupun nabi Tuhan yang punya cita-cita. Tidak ada satupun raja yang dari Tuhan yang punya cita-cita menjadi raja. Allah berdaulat. Dia yang mengangkat, Dia yang menurunkan, Dia yang memuliakan, Dia yang meninggikan. Katakan amin. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Mari bangkit berdiri. Percaya. Kalau saudara melihat di antara kita ya, saudara-saudara kita ini naik mobil, kerjaannya pabrik punya. Saudara jangan iri. Memang Tuhan tentukan itu. Dan saudara tetap berharga sama. Tidak ada bedanya. Yang membuat Allah tidak berkenan kepadamu karena kau iri, karena kau minder. Hei, kalau saudara di antara saudara tidak bertobat malam hari ini, engkau mengecewakan Tuhan. Karena Allah yang membuat engkau berdiri. Anak Allah yang memberi engkau pekerjaan apapun itu dari Tuhan. Katakan amin. 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 Mari sebelum pulang kita naikkan pujian ini. Biar malam hari ini
Saudara dibangkitkan roh saudara. Saudara bukan menjadi orang-orang yang minder lagi. Saudara menjadi orang-orang yang merasa dianak tirikan. Tidak. Kasihnya enggak pernah lepas dari saudara. Melalui Yesus Kristus dia mengasihi saudara apapun engkau. Jadi jangan pernah saudara melepaskan kasihmu kepada Allah karena kondisimu. Katakan amin. Tak terlambat pertolongan darimu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janjimu Bapa. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Katakan sama-sama. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari dengan semangat semuanya. Tak terlambat pertolongan darimu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janjimu Bapa. Kerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Lambaikan tanganmu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari yang percaya angkat suaramu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Mu tercurah atasku. Sembah tiada besar tiada apa sadadamu. Haleluya. Glory, glory,
Mari ucapkan syukur. Ucapkan syukur keadaanmu hari ini. Apa pekerjaanmu? Jangan melukai hati Tuhan. Karena kau protes. Karena kau merasa, kenapa sampai hari ini aku jadi karyawan terus? Katanya Tuhan memberkati. Tapi katakan, Tuhan pakai aku seperti Yusuf, pakai aku seperti Daud. Aku mau tinggal dalam hadirat-Mu. Aku mau melakukan apa yang berkenan kepadamu. Hidupku di dunia ada dalam tangan-Mu. Aku siap Tuhan, dalam segala hal pakai aku. Sampai kau menemukan aku berkenan di hadapan-Mu. Sampai kau menemukan orang-orang yang cocok pada bidang masing-masing. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menentukan. Terpujilah Allah kita selama-lamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah dalam Kristus Yesus dalam hidup kamu. Entahkah kondisimu apa sekarang, pekerjaanmu apa sekarang, kasih Allah tidak pernah beranjak daripada saudara. Karena kejadianmu sudah diatur oleh Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah, lakukan yang baik. Jaga lidah saudara, hati saudara, mulut saudara. Jangan ucapanmu melukai Tuhan.